Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan wa illam taf'alu, kalau kalian tidak menghentikan nyari duit dari yang haram, nggak meninggalkan riba itu tadi, itu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Maka itu Allah akan mengumumkan perang, atau dia berarti nantang perang kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada pelajaran bagus. Mbak Eni sadar rentenir itu haram, menyengsarakan warga, bukan menolong. Awalnya nolong, tapi ternyata itu bohong. Kalau diteruskan itu sama dengan ngajak perang kepada Allah. Siapa yang berani ngajak perang gak akan. Subhanallah. Nah, tetapi ada kebaikan. Ini kebaikan sebetulnya mengingatkan keluarganya. Ini loh ada setetes baik. Agar berhenti, ayo berhenti. Ini buktinya Allah sudah kasih pelajaran. Adiknya sakit, narkoba, kehidupannya berantakan. Nah, beliau masih punya rezeki yang bagus, yang halal. Mbak Eni bekerja sebagai buruh itu halal. Untuk ngobati, insya Allah bisa mengobati dengan uang yang halal itu ya Pak Ustadz ya. Tadi dibilang dia cukup dengan rentenir, bukan tambah bahagia. Anaknya sakit, kakaknya waliyadzubillah jarang pulang. Mana kebahagiaannya yang dijanjikan oleh setan itu? Setan itu kan janjiin duitmu kalau banyak bahagia. Ternyata tidak. Hari ini terbukti. Maka sekali lagi pemirsa, jangan standar karena banyaknya uang, agar kita punya banyak uang tetapi nggak peduli dari mana kita mencari. Ini yang perlu kita catat. Tapi kita bersyukur sekali lagi Mbak Eni datang ke sini pengen mencari sebuah hidayah. Mbak Eni tadi kan bilang dengan kondisi ayah yang rentenir, kan semuanya Mbak Eni kan kecukupan nih ya. Tapi kok malah nggak bisa mengobati adiknya ini. Bahkan ibunya sekarang yang jualan balah yang bisa membantu ya. Gimana ceritanya Mbak Eni? Ayah saya sekarang sedang terkena stroke karena ada gangguan sarafnya yang kena. Jadi Mbak Eni juga harus membiayain ayahnya juga sekarang yang sakit. Jadi uang ayah itu habis untuk pengobatan dirinya sendiri. Mungkin tadi dan Pak Ustadz ya. Juga harta ayah itu selalu dibuang sama kakak kedua saya yang preman itu sama adik saya yang pecandu narkoba. Aman itu seperti kemarin. Yuk kita ambil. Kita ya. Masih belum bang. Mau lagi pertimbangan duit. Barang gua habis bang. Usah banyak bacot. Udah kita cari hartanya. Habisin hartanya. Jual semua. Lu cari sono aja dah. Ntar bang, bawel banget sih. Yaudah gua kesana bang. Gimana? Udah dapat belum? Belum bang, sabar lu bawel bang. Masih banget ya? Berapa ya di kamar ayah? Nah, Udah apa bang? ini nih. Nggak bisa pakai kan uang ayah. Gini-gini nih bang, gua bisa beli barang banyak nih. Berani-beraninya merendahkan harta ayah. Woi, ngapain lu? Berani-beraninya mengintip kita. Loh, harusnya aku yang nanya. Kalian ngapain di sini? Kenapa kalian tega banget milih harta ayah? Kalian nggak tahu keluarga kita lagi kesusahan. Alah, bacot! Awas ya. Sampai ayah tahu, lo gue bunuh. Mbak ini nggak pernah coba ngobrol sama kakak atau adik, menasehati mungkin yang terbaik, ayo membantu adik yang sedang sakit, atau mungkin ngasih tahu yang terbaik begitu. Saya sudah berulang kali untuk nasihati mereka untuk peduli gitu sama keluarga. Tapi
Ya dari merekanya tuh terlalu bilang, lo nggak usah ikut campur, ini urusan masing-masing aja gitu. Bahkan saya tuh sering dibilang anak pungut karena sifat saya tuh berbeda dari mereka. Ini nikmat banget nih barang. Harus gue beli lagi nih. Astagfirullahaladzim, Adek. Kamu ngapain? Ini kan barang haram. Kenapa kamu tega, Dek? Kamu tahu kan keluarga kita lagi kesusahan? Kenapa kamu lakuin ini? Dia jawab, kenapa kamu lakuin ini? Berisik lo, diam lo. Astagfirullah, Dek. Sadar ini tuh dosa, Dek. Nah itu. Apaan sih lu bikin ribut? Bikin gue pusing aja. Pasti lo nih yang bikin onar. Ya gitu bang, lihat tuh adik kita. Dia pakai barang haram. Dia udah tahu kalau kita lagi kesusahan kayak gini. Abang juga. Harusnya bisa dong nasihatin dia, bukannya malah ngejerumusin. Lo tahu apa tentang keluarga? Lo nggak usah ikut campur. Lo itu cuma anak pungut di sini. Maksud abang apa ngomong kayak gitu? Kurang jelas. Lo itu cuma anak terlantar. Makanya dipungut sama ayah ibu. Gak mungkin bang. Gak mungkin ayah sama ibu mau aku. Ya udah pergi sana. Usir aja bang. Harapan Mbak ini apa setelah Mbak ini kan datang ke acara tawa kali ini, tentu pengennya lebih baik lagi, dapat hidayah lebih baik lagi ya. Harapan Mbak ini selanjutnya. Sama keluarga saya tuh kembali ke jalan yang benar. Terus keluarga tuh tentram, sejahtera. Terus kita tuh ada kayak macam kayak kumpul lagi gitu kayak dulu, ada toleran lagi. Gak masing-masing kayak gini kan, sekarang kan masing-masing kan. Kita cuma nanya untuk nasehatin kakak saya sama adik saya itu. Amalan apa yang Iya, pastinya ya, amalan apa ya. apa. Ini mungkin saya bisa nasihatkan. Ya, alhamdulillah lah, ingin keluarganya damai, tentram. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini bukan untuk Mbak Emi, untuk kita, untuk saya, semuanya yang ada, ya, pemirsa. Ada 3 hal yang mungkin bisa kita lakukan agar keluarga kita ini semuanya bisa damai, tentram. Pakai kaedahnya itu, pakai kaedah harokat. Harokat di bahasa kalau kita ngaji Quran, harokat itu cuma ada 3. Ada dhammah, ada fathah, ada kasroh. Ini sebenarnya untuk keluarga nih. Dhammah itu gini, keluarga itu kalau pengennya nanti terus meningkat rezekinya, diberkahi oleh Allah, aman, damai, tentram, gak ada berantem, gak dituduh tadi misalnya ini anak pungut gara-gara, padahal dia menasihati, ajak kebaikan, menyetop keburukan. Salah satu pertama caranya dhammah. Dhammah itu bertemunya bibir atas sama bibir bawah. Dhammah artinya apa? Bersatu. Keluarga harus bersatu. Bersatu dalam kebaikan. Maksudnya apa? Kalau suami sama istri juga harus bersatu. Anak-anak jangan sendiri-sendiri. Tadi dibilang ini urusan masing-masing. Nggak bisa. Kalau itu urusan maksiat, di stop. Ini bukan masalah masing-masing. Ini adalah nahi mungkar. Anda jangan melakukan kemaksiatan. Coba lihat siapa sih di dunia yang mengatakan bahwasanya mabuk itu baik? Nggak ada. Kan gitu. Di mana ada orang bilang rentenir itu baik? Nggak ada. Berarti kita saling bersatu, ngingetin. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Ini udah ini ngingetin kakaknya. Nggak mau, jangan. Kita harus bersatu nih. Untuk apa? Untuk kebaikan. Agar keluarga itu tuh hebat nanti. Dhammah bersatu. Yang kedua fathah. Kalau dhammah itu mingkem nih. Kalau fathah itu buka. Terbuka. Artinya terbuka apa? Semuanya jangan ada dusta. Jangan ada diumpetin. Kalau dia salah, terbukalah hatinya. Oh, sudah diingetin, Masya Allah ada orang sayang ke saya. Tidak ada orang itu nggak punya salah. Orang yang keras kepala, nggak terbuka pikirannya, nggak terbuka hatinya, maka dia akan gelap. Yang tadi, ngapain ya?
kita masing-masing aja. Sudah nggak bersatu, nggak terbuka. Maka bukalah hati kita, bukalah pikiran kita. Kalau ada nasihat baik diterima. Ini kunci. Suami istri pun juga begitu. Kalau suami nggak terbuka, dia sering bohong, pasti nanti nggak beres. Istri juga begitu, anak juga begitu. Kalau anak nggak terbuka sama orang tua nggak terbuka sama anak, keluarganya nggak akan beres.